Jadi semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita akan belajar membuat histogram untuk kelas interval yang tidak sama panjang. Ya, ininya sudah saya siapkan. Ya, tabel-tabelnya sudah saya siapkan. Dan histogramnya juga sudah saya siapkan batang-batangnya. Nah, sekarang kita menyusun kalau ada tabel seperti ini, bagaimana cara membuat histogramnya. Ya. Nah, pertama kita tentukan dulu tepi-tepi dari kelas. Nah, kita lihat kelas yang pertama tepi atas. Ya, tepi atasnya adalah tengah-tengah antara 20 dan 21. Berarti 20 tambah 21 sama dengan 41. 41 dibagi 2 adalah 20,5. Ya. Ya, nah artinya apa? Untuk mencari tepi atas untuk kasus di sini adalah 20 ditambah dengan setengah gitu ya. Maka ini juga begitu, 30 ditambah setengah. Nah ini saya akan buatkan rumus sama dengan 20 ditambah 0,5. Ya, nah tinggal saya kopikan, Ctrl C, maka akan didapat ya tepi atasnya seperti itu. Nah untuk mencari tepi bawah kelas yang ini misalnya ya, kelas di sini, maka tengah-tengah dari 31 dan 30. Caranya adalah 30 ditambah 31 dibagi 2. Maka dapatlah 30,5. Nah, berarti di sini 30,5. Ya, artinya cara mencari tepi bawah adalah 31 dikurang dengan 0,5. Nah, akan saya buatkan rumus. Ini sama dengan 31 dikurang 0,5. Ya. Nah, akan saya copy rumusnya. Iya, maka tepi bawah kelas yang lainnya akan didapat juga. Nah, ya sebagai contoh, ini tepi bawahnya adalah 16 dikurang dengan 0,1 hasilnya, 16 dikurang dengan 0,5 hasilnya 15,5. Nah, untuk mencari panjang kelas, caranya adalah tepi atas dikurang dengan tepi bawah TB ya, TA dikurang TB. Nah, panjang kelasnya 5. Begitu juga untuk yang lainnya, ini sama dengan panjang kelasnya ini dikurang dengan ini, tepi atas kurang tepi bawah. Nah, begitu seterusnya saya akan copy rumusnya. Iya, oke, Ctrl V. Nah, di sini akan saya setting karena ini 0,0 semua. Ya, saya tulis formatnya di sini. Iya, nah biar nggak ada koma ya. Nah, lalu frekuensi dari histogram. Nah, cara menghitung frekuensi histogram, kita harus memilih salah satu panjang kelas acuan. Nah, biasanya panjang kelas acuan, ya kita singkat aja PA gitu ya. Panjang acuan ya, PA. Panjang kelas acuannya adalah panjang kelas yang paling banyak. Nah, ini 10-nya ada sebanyak 3. Ya, ini sebagai modus ya. Modus dari panjang kelas adalah 10. Maka panjang kelas acuannya kita pilih sama dengan 10. Ya. Nah, rumusnya nanti frekuensi dari histogram adalah panjang kelas acuan dibagi dengan panjang kelas dari kelas tersebut dikali dengan frekuensi, gitu ya. Nah, oke kita hitung yang sini berarti sama dengan panjang kelas acuannya adalah 10 lalu dibagi dengan panjang kelasnya adalah 5 lalu dikali dengan frekuensi dari kelas tersebut yaitu 6. Nah, dapatlah 12. Ya, ini berikutnya yang ini
sama dengan panjang kelas acuannya adalah 10 dibagi dengan panjang kelas tersebut, ya kelas kedua, dikali dengan frekuensi kelas tersebut. Nah, gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Saya akan kopikan, copy paste biar cepat. Nah, ini Ctrl V. Ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya yang ini ya sama dengan, berarti ini berapa? 10 dibagi dengan 10 ya. Terus dikali dengan 4. Nah, gitu ya. Dah, 3 contoh saya kasih perhitungannya. Dan ini komandonya akan saya hilangkan. Iya. Nah, oke. Nah, setelah tepi-tepinya, nah ini tepi-tepinya sudah kita tuliskan. Nah, ini kelas yang pertama, tepi bawahnya 15,5, tepi atasnya 20,5, dan frekuensi histogramnya 12. Nah, sekarang saya akan buat, ini yang paling tinggi adalah 12. Nah, saya akan tuliskan di sini. Misalnya itu 12 ya. Ini anggap aja 2 ya. 2, 4 gitu ya. Nah, ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12, ada 15 paling tinggi ya. 14, nah ini 16. Nah, sekarang kita tur ya. Nah, ini yang pertama tinggi histogramnya adalah 12. Nah, tinggal kita naikkan. Nah, segitu dia ya, 12. Terus kelas yang kedua, tepi bawahnya 20, tepi atasnya 30. Nah, ini dia 20 tepi bawahnya, tepi atasnya 30,5. Nah, tinggi histogramnya adalah 12. Nah, kita naikkan. Ya. Kelas ketiga. Nah, mana kelas ketiga? Yang ini dia 30,5 sampai 40,5 ya. 30,5 sampai 40,5 dengan frekuensi 15. Nah, ini 15 naik nah sampai sini kira-kira ya. 15 adanya di antara ini. Nah, selanjutnya kelas yang ketiga, keempat. Kelas yang keempat tadi yang ini 40,5 sampai 65,5 ya. 40,5 sampai 65,5 dengan frekuensi histogramnya adalah 10. Nah, kita naikkan sampai 10. Nah, gitu ya. Terus kelas berikutnya adalah 65,5 sampai 85,5. Ya, ini dia tepi-tepinya. Frekuensinya 10. Iya. Nah, gitu ya. Nah, mana dia? Sampai 10. Oh, sini dia. Ya, oke. Sebentar dulu. 10 frekuensinya 5 ya. 65 sampai 85 frekuensinya 5. Nah, 5 berarti di sini dong. Nah, sini. Ya, oke. Ini ya, antara 4 dan 6 ya. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu frekuensinya adalah 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi itulah histogramnya. Nah, bagaimana sekarang membuat poligonnya? Nah, poligon frekuensinya bisa kita buat dengan cara menghubungkan tengah-tengah persegi panjang ini sehingga membentuk diagram garis. Ya, nah gitu ya, tinggal dihubungkan. Ya, ya. Nah ini boleh kita hubungkan ke bawah sini ya. Ya, ini juga boleh kita hubungkan ke bawah situ. Nah, jadi ini disebut dengan poligon frekuensi ya, garis-garis yang merah ini. Nah, sedangkan persegi panjang ini, diagram persegi panjang ini kita sebut dengan histogram. Nah, baik begitu
histogramnya dan poligonnya bila kita menggunakan panjang kelas acuan adalah 10. Terus ya. Nah, bila kita tidak menemukan modus dari panjang kelas, misalnya ini panjang kelasnya beda-beda semua, maka kita boleh menggunakan panjang kelas yang paling kecil. Nah, misalnya 5 ya. Oke, sebagai contoh, ini panjang kelas acuannya saya ganti dengan 5. Nah, maka frekuensi histogram sama dengan panjang kelas acuan dibagi dengan panjang kelas tersebut dikali dengan frekuensi dari kelas tersebut. Nah, ini saya hapus. Ya. Nah, berarti ini rumusannya adalah sama dengan panjang kelas acuannya 5 dibagi dengan panjang kelas dari kelas tersebut yaitu 5 dikali dengan frekuensi dari kelas tersebut yaitu 6. Nah, jadi dapat 6. Saya contohkan lagi di sini misalnya sama dengan frekuensi acuannya, panjang kelas acuannya 5 dibagi dengan panjang kelas tersebut ya, kelas ke-4. Nah, dikali dengan frekuensi dari kelas tersebut yaitu 25. Nah, begitu. Ya. Nah, berikutnya akan saya copy ya. Ctrl C. Ya, Ctrl V. Nah, mungkin saja ini ada bentuk koma-koma ya. Nah, ini coba saya rubah dulu settingannya. Nah, ini saya akan jadikan 2 angka. Apakah ada yang koma-koma? Nah, ternyata ada yang koma ya. Frekuensinya ya. Nah, saya jadikan 1 angka di belakang koma. Ya, nah sekarang mari kita gambarkan histogramnya. Nah, untuk kelas pertama, ini 6 sampai 7, 7,5 paling gede ya. Nah, oke. Kita tuliskan dulu. Misalnya ini 2 ini ya. Misalnya ini 2, ini 4, ini 6, ini 8. Nah, ini berarti di sini 7, di sini 5, di sini 3 ya. Di sini 1. Ya, untuk yang pertama frekuensi histogramnya adalah 6. Nah, berarti ini udah pas di sini ya. Terus kelas kedua frekuensinya juga 6. Ya. Kelas ketiga 7,5. Oh, pas di sini dari 7,5 ya. Oke, terus berikutnya ya 5. Ya, ini tingginya 5 ya. Kebetulan ini pas ya. Terus berikutnya 2,5, 2,5. Nah, ini pas juga 2,5 ya. Terus ini tingginya 2. Nah, ini pas tingginya 2. Jadi kita nggak usah ini ya. Apakah boleh menggunakan panjang kelas acuan 2? Ya boleh aja. Nah contoh ya bisa saja untuk suatu keperluan ya bisa aja panjang kelas acuannya dirubah-rubah. Maka ini kita rubah sama dengan 2 dibagi dengan panjang kelas tersebut dikali dengan frekuensi dari kelas tersebut. Nah dapatlah dia 2,4. Nah akan saya copy paste, Ctrl C. Ya, Ctrl V. Nah, jadi begitu. Coba saya buat. Apakah ada berapa digit dia? Berapa digit ini digit-digitnya? Cancel ya. Nah, coba saya arahkan ke 2 digit. Apakah oke ya? Dah. Nah, sekarang ininya kita rubah lagi yuk. Kita rubah. Iya, oke. Yang paling gede 2,4, 3 yang paling gede ya. Misalkan di sini mana nih ya? 1, 2, 3. Nah,
Ya, 1, 1, 2, 3 ya. 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, 3 boleh gede ya. Nah, ini 2,5, 2,5. Nah, ini 1,5. Nah, ini 0,5. Nah, sekarang kita atur tinggi dari histogramnya. Yang pertama tingginya 2,4. Ya, mana dia 2,4? Ya, turun dikit ya. Nah, itu sekitar situ dia 2,4. Nah, terus 2,4 juga. Nah, gitu ya. Oke. Terus 3. Iya. Nah, selanjutnya 2. Nah, 2. Ya. Selanjutnya 1. 1 ya. Sini dia. Ya, oke. Selanjutnya 0,8. 0,8 ya, kurang turun sedikit ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi histogramnya seperti itu. Dan bagaimana dengan poligon frekuensinya? Ya, kita tinggal bikin seperti tadi ya. Nah, cepat ya. Oke, nah ini poligon frekuensinya. Ya, oke. Ini poligon ya. Yang batang ini histogram ya. Ya, demikian untuk panjang kelas acuan yang nilainya 2 ya, panjang kelas acuannya. Nah, baik demikian penjelasan saya cara membuat histogram dan poligon frekuensi untuk panjang kelas interval yang berbeda-beda. Ya, semoga bermanfaat. Ada yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman sehingga mereka mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.